Ketemu lagi sama Uli di channel YouTubeku, Uli Official. Hari ini aku mau sharing sama kamu tentang pengalamanku waktu aku bisa bawa mobil. Guys, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Ketika waktu itu anak-anak sudah besar dan kami sekeluarga memang tidak bisa lagi naik motor, kami berdoa minta mobil sama Tuhan dan Tuhan kasih di dalam waktu Tuhan yang terbaik. Nah, aku mau cerita nih guys. Waktu itu di dealer kami lihat mobilnya kan. Nah, di situ aku udah seneng. Nah, tapi ada nih yang bikin hatiku ada pertanyaan gitu, dan ini pertanyaan paling penting buatku. Aku sampaikan nih kepada My Bojo. Aku bilang gini, "Pak, siapa nanti yang bawa mobil ini?" Terus dengan santainya tuh My Bojo bilang, "Ya kamulah." Waduh guys, sejak perkataan itu keluar dari mulut My Bojoku itu, aku itu stres tingkat dewa dan gak bisa tidur. Bayangin aku loh ini gak bisa apa-apa. Aku ini gak pernah nyetir mobil, bahkan pegang setirnya aja gak pernah. Nah guys, singkat cerita, mobilnya itu datang ke rumah. Nah, aku tanya lagi nih sama bojoku, siapa tahu dia berubah pikiran kan. Terus aku tanya, "Pak, siapa nih nanti yang akan bawa mobil ini buat kami di sini?" Terus tetap jawabannya gitu, "Ya kamu yang harus bawa." Waduh, kirain aku stresnya udah hilang dan Tuhan menjamah hati suamiku. Ternyata enggak guys, ternyata memang harus aku yang bawa mobil itu. Aduh guys, bisa nggak dibayangkan guys. Akhirnya aku ambil firman Tuhan guys. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan tahu nggak guys, tiap hari mobil nih, contohnya mobil ya guys ya, mobil ini aku tumpang tangan, aku bilang, "Tuhan, kalau Engkau kasih mobil ini sama keluarga kami, pasti Engkau akan beri kemampuan kepada saya untuk saya bisa mengendarainya dan membawa dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan." Aku selalu tumpang tangan beberapa hari. Nah, terus guys, aku juga bilang perkataan imanku, aku pasti bisa bawa mobil. Aku pasti bisa bawa mobil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya guys, menurut kamu, apa aku langsung bisa bawa mobil? Apa aku langsung bisa nyetir mobil? Langsung ke jalan raya gitu? Parkir mundur, terus maju, belok kiri, belok kanan? Ya enggak guys, jawabannya sudah pasti enggak. Karena apa guys? Karena iman itu bukan sulapan. Iman itu harus ada kerjasama yang sinergi antara Tuhan dengan kita. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya, memberkati dan mengabulkan doa-doa kita melalui perkataan iman, melalui firman Tuhan yang kita andalkan, melalui tumpang tangan kita. Tapi kita juga harus mengambil tindakan. Akhirnya apa guys? Aku bilang, aku pasti bisa. Akhirnya aku bawa mobil itu guys. Dan 3 hari aku belajar. Kamu tahu gak apa yang terjadi? Bukannya aku langsung bisa. Enggak karena aku beriman, berdoa gitu, aku langsung bisa. Aku bawa mobil. Enggak guys, aduh. Mungkin ada kali ya, aku berminggu-minggu tuh aku stres banget. Karena ternyata gak gampang guys bawa mobil itu. Mundur, nabrak. Maju, nabrak. Belok kanan, nabrak. Belok kiri, nabrak. Wah, seru banget deh. Dan itu tuh kayaknya aku tuh ketar-ketir terus. Tapi aku terus kuatkan hati. Aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih mobil ini buat keluarga kami untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa mengendarainya dengan baik dan benar." Nah, akhirnya guys, puji Tuhan, kejadian itu sudah terjadi puluhan tahun. Dan sekarang aku sudah bisa bawa mobil. Jangan lihat mobilnya guys, tapi lihat bagaimana inti dari sharingku pagi ini. Bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang sama sekali kita tidak bisa, memang pertama sudah benar mengandalkan Tuhan, mengucapkan perkataan-perkataan iman, menguatkan hati kita, mengatakan bahwa bersama Tuhan aku bisa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu udah bagus, itu udah good job. Nah, tapi guys, jangan dikira dengan begitu kita harus melangkah.
kita harus mengambil tindakan. Untuk apa? Untuk menghidupi iman kita itu. Karena Tuhan sudah melakukan bagiannya dan kita lakukan juga bagian kita. Dan akhirnya apa guys? Sesuatu yang dahsyat terjadi ketika semuanya bertemu dan bersinergi. Just itulah iman itu menjadi mukjizat, iman itu menjadi nyata melalui proses, melalui keinginan kita untuk membuahi, menghidupi iman kita itu. Gitu guys. Pokoknya sebetulnya kalau diceritakan tuh seru banget, seru, membingungkan. Pokoknya pengalaman-pengalaman waktu pertama mobil itu jangan terulang lagi. Bener-bener stres tingkat dewa. Begitu ya guys. Sampai ketemu lagi di Uli channel YouTubeku, Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Happy weekend. Jesus bless you guys. Dah.